Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini aku Miza, aku mau sharing lagi nih tentang apa yang sedang menjadi pikiranku saat ini gitu. Jadi karena kemarin aku barusan dari jalan-jalan ke tempat yang aku belum pernah ke sana, aku merasa bahwa hal tersebut juga yang menjadikan aku semakin kenal sama diriku. Satu hal sih yang aku kemudian tahu, ternyata aku sangat suka jus jeruk sama Dunkin Donut. Kenapa sih aku suka sama hal itu gitu, karena jus jeruk tuh seger banget, apalagi di Singapura yang panas banget gitu ya. Aku merasa bahwa keberadaan jus jeruk di vending machine, di pinggir jalan, di beberapa tempat, tapi pinggir jalan Singapura tuh bagus banget. Emang ramah banget buat pejalan kaki. Itu enak banget gitu, rasanya seger banget. Itu jadi suatu hal yang menurutku tuh oasis banget gitu ya, di tengah-tengah kepanasan Singapura gitu. Itu hanyalah sebuah, prolog dan aku menikmati Dunkin Donut-nya. Aku jadi suka sama Dunkin Donut, tapi aku hanya suka yang di kota yang pernah aku kunjungi aja ya. Oke, di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, terus baru nih donatnya Dunkin Donut-nya Singapura. Tapi tetap level yang paling juara itulah Dunkin Donut-nya, Arab Saudi. Udah itu, udah paling lembut sih. Aku soalnya pernah masukin donatnya itu ke kulkas selama kayak 2 hari, tapi masih lembut banget nih donatnya. Aku bingung sih itu gimana ceritanya bikin donat selembut itu. Tapi sayangnya yang di Indonesia aku rasanya tuh beda banget gitu, makanya mungkin kalau di Indonesia aku seleranya yang lain kali ya. Tapi mungkin akan menjadi agendaku ke depan gitu kalau aku lagi keluar negeri mungkin nyobain Dunkin Donut-nya ya. Tapi dengan catatan ada label halalnya gitu. Apaan sih gitu ngomongin donat dan ngomongin es jeruk gitu. Es jeruknya bukan sembarang es jeruk ya, namanya Ajus gitu. Mmm, es jeruknya itu jeruk ini loh, sari jeruk yang benar-benar dipres dari si mesinnya itu. Jadi kita hanya masukin uangnya itu, uang Singapura itu, uang kertasnya itu $2 Singapura, sekitar 23.000 lah, 23.000 dan itu menurutku seger banget. Seharian itu aku jalan di Singapura, aku sampai menghabiskan 2 gelas sama malam ya, jadi siang sama malam aku minumnya. Nah, hal yang aku pengen ceritain di sini adalah mengenai perjalanan mengenal diri sendiri. Sebelumnya kita harus pahami bahwa mengenal diri sendiri itu sebagai sebuah perjalanan tersendiri dan itu membutuhkan waktu yang memang seumur hidup. Jangan sampai berpikir bahwa, "Ah, aku udah tahu nih tujuan hidup aku mau apa," terus kita berhenti untuk mengenal diri kita sendiri. Enggak gitu dong, gitu. Kalau mengenal diri sendiri tuh yang aku rasakan adalah ketika aku, eee, berada pada pilihan-pilihan yang sulit, dalam artian pilihan itu menjadi sebuah, apa ya namanya tuh, konsekuensi ke depannya dan konsekuensi di masa depanku gitu. Misalnya aku memilih untuk bekerja di mana, meneruskan karirku, melanjutkan studi, mendaftar beasiswa, itu adalah sebuah step-step yang kemudian aku pahami sebagai proses aku mengenal diriku sendiri. Dan bener banget sih yang aku rasain tuh, mendaftar LPDP tuh jadi sebuah proses tersendiri untuk aku mengenal diriku sendiri gitu. Karena aku bisa dapat feedback dengan mudah sama teman-temanku. Dengan orang-orang terdekatku, dengan orang-orang yang memang kenal aku secara profesional, mereka bilang, kamu kayaknya udah pernah ngelakuin A deh, tapi kamu belum tulis di sini," gitu. "Kamu harus menjual diri kamu," gitu, dalam konteks kita mendaftar beasiswa, gitu. Dalam konteks meyakinkan para reviewer, para interviewer bahwa kamu tuh cocok untuk menerima beasiswa ini dan kamu adalah orang yang berkualitas serta memenuhi syarat gitu, qualified gitu ya untuk posisi awardee gitu, untuk menjadi awardee. Dan apa namanya, hal yang kemudian aku pahami gitu ya saat aku menerima feedback itu adalah, oke oke feedback mana yang bisa aku lakukan dan feedback mana yang tidak bisa aku lakukan. Aku melakukan itu dalam rangka aku membatasi diriku untuk, melakukan sesuatu yang memang aku bisa gitu. Jadi aku tidak melulu, apa namanya ya, menggantungkan diriku tuh dengan, aku tuh bisa semuanya gitu. Aku tuh bisa untuk, apa namanya, melakukan semuanya, aku tuh bisa melakukan semuanya gitu, aku bisa, apa namanya, memenuhi semua keinginan mentorku gitu. Nah, ternyata itu tuh nggak berlaku loh gitu. Karena balik lagi, kita tuh mempunyai keterbatasan, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga,
keterbatasan biaya lah, katakanlah gitu. Keterbatasan pemikiran juga. Ada saat-saatnya kita lelah, kita nggak bisa mikir dong gitu. Nah, saat-saat tersebut itulah kita harus menjadi orang yang memang selektif gitu. Dan semakin kita kesini dewasa gitu, tenaga kita semakin berkurang, aku rasa sih gitu ya, karena aku nggak mau capek. Tapi kayaknya karena aku juga jarang olahraga. Mmm, hal tersebut tuh yang jadi cambuk buat aku gitu untuk selalu mengenal diriku dengan bertanya pada diriku sendiri. Jadi, self talk itu jadi sebuah metode yang bisa kita lakukan, tapi dalam rangka kita itu berkata positif pada diri kita. "Iza, mmm, kamu tuh cantik, kamu baik, kamu itu penuh dengan, cita-cita. Makanya kamu harus semangat ya untuk mengejar cita-cita kamu jadi dokter," misalnya seperti itu. Terus, "Niza, kamu harus semangat ya, ingat bahwa masalah-masalah yang sudah kamu hadapi itulah yang menjadikan kamu kuat seperti ini," gitu. Suara-suara tersebut yang kemudian harus sekali kita dengarkan dari diri kita sendiri. Kita bisa berdiri di depan kaca, kita ngomong sama diri kita memberikan afirmasi. Karena perjalanan mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan tentang penerimaan terhadap diri kita sendiri. Ada masa-masa di mana kita mengalami hal yang sulit, tapi kemudian kita mampu untuk, menghadapi, menyelesaikan, bahkan menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada gitu. Kita bukan orang yang lari dari tantangan, kita bukan orang yang lari dari tanggung jawab, kita bukan orang yang kemudian pasrah sama keadaan. Tapi kita orang yang kemudian bisa berdamai sama keadaan tersebut gitu. Dan kemudian kita juga menjadi orang yang jauh lebih kuat daripada kita sebelumnya. Nah, aku menyadari hal tersebut ketika aku, ya itu tadi ya, waktu aku ke Singapura tuh ternyata aku tuh juga tidak sebergantung itu sama orang gitu. Apa namanya, ternyata aku juga bisa kok gitu untuk melakukan perjalanan sendirian gitu ke luar negeri dan ya memang sih masih dekat dan masih Asia juga gitu. Tapi apakah hal tersebut jadi buat aku remeh gitu? Enggak dong. It's a big step buat aku. Karena aku mau untuk melangkah ke sana. Coba nih kalau misalnya aku nggak ke sana, aku nggak akan tahu loh kalau Singapura tuh bagus. Kalau Singapura tuh kental sekali dengan budaya. Singapura tuh orang-orangnya disiplin. Singapura tuh orang-orangnya bersih, menjaga kebersihan sekali gitu. Bahkan meludah aja ada dendanya. Merokok tempat umum juga ada dendanya gitu. Buang sampah ada dendanya gitu. Bahkan seperti itu gitu. Terus orang-orang yang menjaga kebersihan, pohon-pohon yang rindang di sepanjang perjalanan jalan kaki, ke kantor itu deket banget. Aku mengunjungi kantornya, mentorku juga dari mentor di Karir Kelas. Beliau itu Pak Yanuar, terus beliau ngantornya di Lazada One. Aku merasa bahwa kantor beliau itu deket banget sama MRT, dan sebelah kantornya beliau adalah SMU, Singapore Management University. Itu rasanya aku apa boleh belok aja ya kuliahnya di NUS kah atau NTU aja deh S2 aku gitu. Karena aku merasa bahwa, wah ya nih aku punya apa namanya, punya, kesempatan juga gitu untuk bisa kuliah di sana gitu. Dan itu tergantung kitanya mau atau enggak gitu melangkah untuk, apa namanya, men-challenge diri kita gitu. Dan itu aku rasakan sebagai challenge buat diriku sendiri, tapi kemudian dari hal tersebut gitu, aku membelikan oleh-oleh untuk, orang rumahku gitu, keluargaku, tapi aku lupa membelikan oleh-oleh untuk diriku sendiri gitu. Tapi kemudian yang menarik adalah ketika besoknya aku pulang, aku pelatihan lagi di Batam Public Speaking School, by Rawit Academy itu, aku mendapatkan kaos. Karena aku membeli oleh-oleh buat orang rumahku adalah kaos, aku juga pengen punya kaos dong gitu. Kok aku nggak punya kaosnya? Aku sih merasa bahwa, "Yah kaosku udah banyak deh," gitu buat sehari-hari. Tapi kalau aku dikasih gratis tuh aku seneng gitu, rasanya aku dikasih hadiah gitu. Ya dong, jadi aku ya akhirnya, ya alhamdulillah deh gitu, akhirnya aku bisa menghadiahi diriku sendiri dengan kaos. Senang sekali dong aku pastinya gitu. Nah dari situ, sebenarnya kebahagiaan itu sesuatu yang simpel aja. Ini kita ngobrol aja ya. Jadi kayak kita tuh nggak mesti omongan yang aku sampaikan ini jadi sebuah hal yang menggurui gitu. Aku nggak bermaksud ke sana, tapi memang gini, ya yang mau aku sampaikan adalah soal bagaimana kita merayakan keberhasilan kita dengan cara-cara sederhana.
Aku juga jadi sangat mengapresiasi diriku ketika aku berani untuk melangkah pergi ke Singapura sendirian. Karena soalnya teman-temanku yang di Batam tuh lagi pada kerja kan, itu kan hari aktif gitu. Ya lagian ngapain juga gitu ke Singapura tuh juga kan apa namanya butuh menurutku gitu ya, butuh kayak ada kebutuhannya di sana gitu. Nah, kebetulan karena aku juga ke sana ada tujuan gitu, aku nggak cuma jalan-jalan, tapi aku juga bertemu mentor. Itu adalah sebuah alasan yang kuat untuk aku bisa pergi ke sana gitu. Nah, dari sinilah aku mengenal diriku sendiri bahwa ternyata aku suka jalan-jalan, tapi juga tujuannya ada gitu. Ya kalau misalnya nih, kayak aku misalnya ke luar negeri, mungkin aku ke UK gitu, aku pengen banget sambil ngambil course di sana. Jadi begitu aku ngambil course di sana, aku bisa sekalian jalan-jalan gitu. Jadi tujuan utamanya itu bukan jalan-jalannya gitu, tapi buat aku pribadi tujuan utamanya adalah belajar gitu. Belajar mulu ya, Za, ya? Di mana-mana belajar ya, Za? Itu sih yang aku alamin. Jadi kemarin itu saat aku lagi di kampung, lagi di Masjid Sultan, aku tuh memang bawa modul public speaking aku itu ke sana. Dan aku merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang memang bawa aja. Kamu kan harus belajar, kamu kan besok harus nyiapin materi buat kamu showtime besoknya. Nah, di situ aku merasa bahwa ya memang belajar tuh jadi suatu hal yang memang harus aku siapkan karena coach aku bilang gitu, public speaking itu soal persiapan. Persiapan itu adalah bagian dari public speaking. Aku nggak mau menyia-nyiakan ilmu yang sudah aku dapatkan dan aku juga nggak mau mengecewakan coach aku dengan penampilan aku yang biasa aja. Aku harus show myself dengan potensi terbaik aku. Karena coach aku bilang, "Miza, eee, memang tidak ada penampilan yang sempurna gitu, tapi tampillah sebaik-baiknya," gitu. Itu bener-bener ilmu yang menurut aku simpel, tapi bener-bener mantap, jos lah pokoknya. Nah, apa ya namanya, satu hal juga yang, coach-ku aku sampaikan dan aku kayak sering ulang-ulang deh di videoku tuh, karena menurut aku insightful banget gitu. Berkata tidaklah gitu kepada sesuatu yang memang tidak akan membuatmu lebih baik gitu, tapi berkata berkata iya kepada sesuatu yang akan membuatmu menjadi lebih baik gitu. Aku rasain sih seperti itu gitu. Jadi, eee, jangan punya mental block yang kayak, "Aduh aku nggak bisa, aku nggak mau gini gini gini, nanti aku gini gini gini," segala macam, alasannya panjang. Tapi kamu hanya perlu 2 batasan gitu. Itu akan meningkatkan dirimu nggak? Akan memberikan manfaat untuk dirimu nggak? Oh ada. Itu akan menjadikan dirimu semakin dipercaya nggak gitu. Nah itu. Jadi 2 hal tersebut itu yang kemudian jadi peganganku juga gitu ya. Memang benar-benar kalau memang kita tahu tujuan dengan melakukan sesuatu itu, maka ya kejar gitu, maka lakukan gitu. Ya udah abaikan aja suara-suara di luar sana gitu. Anggap aja nggak ada lah gitu ya. Anggap aja nggak ada, terus anggap aja iya nggak ada. Karena balik lagi gitu, kalau misalnya kita ngomongin diri sendiri gitu, sebenarnya itu ada banyak hal sekali yang perlu kita syukuri dari diri kita gitu. Karena kita diberi kemampuan yang memang luar biasa. Kita memang belum terlihat, hanya saja bukan karena kita tidak punya potensi, tapi potensi kita tuh terkubur masih gitu, dan perlu banget kita gali gitu. Aku juga nggak tahu loh kalau aku sesuka itu sama proses mendaftar LPDP. Soalnya aku tuh rasanya kayak, aduh daftar LPDP itu susah, TOEFL-nya mana mahal, terus juga mana TOEFL-nya tuh tinggi, 500 gitu. Aku rasanya kayak, "Gak bisa deh aku kayaknya," gitu. Tapi kemudian aku berusaha, aku kemudian juga untuk melangkah ke sana itu aku butuh effort gitu dan aku sungguh-sungguh sama effort-ku gitu. Terus aku juga lulus, TOEFL-nya gitu. Aku merasa bahwa, "Ternyata kamu bisa ya," gitu. Dan kamu patut berterima kasih sama dirimu sendiri gitu. Aku merasa sangat berterima kasih pada diriku sendiri. Aku pengen ngomong sama diriku sendiri di sesi ini. Aku mau ngomong gini, "Hai Miza, hai Miza Tidewa Wasdiana, Miza yang selalu bersemangat dan Miza yang selalu berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Terima kasih ya karena kamu sudah berusaha untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kamu tahu bahwa kamu membutuhkan beasiswa itu untuk nanti kamu melanjutkan studimu di S2 dan bahkan nanti kamu juga akan menempuh studi S3. Terima kasih ya Miza sudah mau berjuang sekeras itu dan berjuang juga untuk menyelesaikan segala tahapan di LPDP. Dan akhirnya pada bulan lalu kamu sudah menyelesaikan wawancara
dan kamu bulan ini bisa jalan-jalan ke Batam dan Singapura. Selamat ya udah bisa jalan-jalan ke sana. Pasti kamu senang banget kan kalau kamu sudah ke sana dan kamu sudah bisa merasakan atmosfer negara Singapura seperti apa dan atmosfer kota Batam seperti apa yang berbeda sekali dengan Surabaya kan pastinya gitu. Nah, Miza, sebentar lagi, sekitar kurang dari 2 minggu lagi, pengumuman LPDP akan diumumkan, Miza. Dan kita tidak pernah tahu hasilnya akan seperti apa, bagaimana tanggapan interviewer dan juga reviewer terhadap performa kamu, terhadap diri kamu, terhadap apa yang kamu tulis dalam, CV yang sudah kamu submit kemarin. Tetapi ada satu hal yang kemudian kamu ambil, Miza. Kamu sedang menuliskan tentang dirimu sendiri, kamu menjadi dirimu yang apa adanya, kamu mengakui kelebihan dan juga kamu mengakui kelemahanmu dan juga kesalahanmu. Itu adalah bagian dari proses penerimaan dirimu yang kamu tuliskan lewat formulir LPDP. Ada banyak lagi sebenarnya hal lebih yang bisa kamu tulis di sana dan hal juga yang kurang yang bisa kamu tulis di sana. Tapi konteks mengenai menjadi mahasiswa lagi itu menjadi sebuah konteks besar yang akan berbicara juga mengenai kontribusi kamu ke depannya di dunia pekerjaanmu, di dunia kehidupanmu juga. Dan Miza, di luar sana ada banyak sekali yang mendaftar beasiswa LPDP, tetapi memang hanya orang-orang yang berkualitas saja yang diterima dan kamu beruntung jika kamu diterima, karena memang orang-orang terpilihlah yang akan menjadi awardee-nya. Tetapi jika nanti kamu belum beruntung, kamu tidak perlu bersedih. Kamu boleh bersedih, tapi kamu tidak boleh berlarut-larut. Kamu perlu bersyukur bahwa kamu menjalani semua prosesnya dengan mindful, dengan penuh kepercayaan diri, dengan usaha yang terbaik, dengan doa yang tidak pernah putus, sampai kamu berada di tahap ini. Dan Miza, kamu patut bersyukur atas doa-doa orang-orang yang terlantun untuk kamu, atas doa-doa orang tuamu yang mendoakanmu lulus beasiswa ini, untuk kamu bisa studi lanjut tahun depan, dengan tugas belajar juga dari kantormu, dari ITS. Nah, segala prosesnya memang butuh waktu. Segala prosesnya memang tidak mudah dan tidak instan untuk kamu bisa menuju ke sana. Tapi yakinlah bahwa ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kamu ambil. Hanya ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kamu terapkan untuk kamu bisa melangkah menuju lebih baik lagi, mencapai cita-cita kamu, menggapai hal-hal yang apa namanya kamu pikir kamu nggak bisa ternyata kamu bisa gitu. Kamu hanya perlu mencoba. Terima kasih sudah mencoba, terima kasih sudah berusaha dengan baik, terima kasih sudah mengizinkan dirimu sendiri untuk berproses menuju hal-hal yang memang kedepannya akan ditakdirkan untukmu, dan terima kasih juga sudah belajar bersama-sama, berproses bersama-sama para mentor yang memberikan feedback dengan segala keluasan hatimu untuk menerima feedback-feedback itu. Dan terima kasih juga Miza, kamu sudah memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu kurang bisa maafkan di masa lalu gitu. Kesalahan-kesalahan yang memang kamu rasa kamu dalam proses mendaftar LPDP, "Aduh kok aku ngelakuin ini, kok aku ngelakuin ini, kok aku nggak melakukan ini?" Gitu. Terima kasih Miza sudah berusaha sebaik itu dan terima kasih sudah bergabung menjadi salah satu calon awardee LPDP. Sungguh, dengan adanya kamu di grup diskusi itu juga memberikan warna bagi para teman-teman untuk berbagi insight dan pertanyaan-pertanyaan darimu juga bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan orang lain juga. Nah, terima kasih ya Miza, jangan lupa bahagia, kebahagiaan itu, pilihan kita sendiri. Oke, itu adalah kalimat yang panjang sekali yang aku ucapkan ke diriku sendiri untuk merangkum beberapa hal yang memang akhir-akhir ini terjadi di diriku gitu. Jadi aku merasa bahwa aku perlu sekali untuk bisa memahami diriku dalam artian menerima kelebihan dan kekuranganku lagi gitu. Aku tahu aku salah di bagian ini, aku teledor di bagian ini, aku ya aku kurang baik di bagian ini, aku baik banget di sebagian ini. Dan itu semua bisa kita capai kalau kita mau menerima diri kita. Dan itu semua juga
bisa kita capai kalau kita juga mau untuk lebih, apa ya namanya, memeluk diri kita. Kita lebih, apa namanya ya, kita lebih, santun lagi ke diri kita sendiri. Teman-teman jangan lupa motivator terbaik kita, teman terbaik kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita melupakan hal tersebut dan meninggalkan diri kita dengan hal-hal yang malah bikin kita tuh jadi jauh sama diri kita sendiri gitu. Karena berikan hadiah yang terbaik kepada diri kita sendiri gitu. Jatuh cintalah dengan sangat mendalam. Cintalah pada dirimu dengan sangat mendalamnya, dengan dirimu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.